Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid yang saya hormati, Bapak Wawan, Bapak Anjar, segenap pengurus Mushola Al-Musaddiq, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkumpul setelah kita menunaikan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan serta bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut hingga akhir zaman nanti. Baik, di pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan mengkaji tentang babul adhahi, atau bab menjelaskan tentang ibadah kurban atau hikmah di balik ibadah kurban yang telah menjadi syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau melihat sejarah kurban ini bapak-bapak, bahwa ini sudah terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam, yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil, dalam rangka untuk menentukan terhadap pilihan mereka, tentang keikhlasan mereka, karena pada waktu itu terjadi konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan pada waktu itu adalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Jadi Qabil sama Habil itu kan saudara kandung, tetapi setiap yang lahir mereka memiliki kembaran, ya, laki dan perempuan. Nah, kebetulan pada waktu itu bahwa pernikahan boleh dilakukan, tapi dengan saudara kandung yang bersifat sila. Qabil punya saudara kandung perempuan, Habil punya saudara kandung perempuan. Maka yang boleh nikah adalah bahwasanya si Habil dengan saudara kandung selahiran Qabil, Qabil nikah selahiran dengan saudaranya Habil. Nah, kebetulan yang bersama-sama lahir dengan Qabil itu wajahnya cantik. Jadi Qabil nggak mau melepas untuk dijodohkan dengan Habil. Jadi sudah fitrah ya Pak ya, kalau laki-laki suka dengan yang cantik gitu Pak ya.
Akhirnya diperintahkan mereka berkurban. Di antara kedua ini, kurban yang diterima adalah kurbannya si Habil. Sehingga apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi yang diterima, posisi yang ikhlas kurbannya semata-mata karena Allah adalah korban si Habil. Nah, ini sudah terjadi pada masa Nabi Adam alaihi salam. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka ada kecemburuan, ada rasa iri di dalam hati si Qabil, maka terjadilah pembunuhan manusia yang pertama yang dilakukan oleh Qabil. Nah, ini sejarahnya seperti itu. Kemudian bahwa perintah kurban ini juga terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun yang diperintahkan untuk dijadikan kurban adalah putranya sendiri yang bernama Ismail. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Shafat ayat yang ke-102, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balago ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sudah mencapai usia balik. Usia balik berapa panjang? Pak 12 ya. Jadi ketika usia Ismail itu sudah mulai balik, maka apa yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim selama mimpinya setelah kelahiran Nabi Ismail itu diperintahkan supaya anaknya disembelih. Coba mimpi anaknya supaya disembelih. Kalau mimpinya suruh nyembelih sapi mah enggak apa-apa ya. Maka saat itu kemudian di saat Ismail sudah balik, maka dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, qala ya bunayya, berkatalah Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi itu ya, anni adbahuha fangzul madadara. Jadi saya diperintahkan di dalam mimpi itu agar aku menyembelihmu. Nah, jadi diajak dialog tuh antara anak dengan bapak ya. Itu pentingnya komunikasi orang tua dengan anak, jangan sampai mandek, karena banyak sekali konflik keluarga, konflik antara orang tua dengan anak, tidak adanya komunikasi dalam hal apapun, dalam pendidikan, dalam masalah harta ya, dalam masalah keadilan. Ini benar-benar harus dikomunikasikan dengan sebaik-baik, terlebih dalam masalah ibadah. Ini orang tua harus benar-benar membidik anak-anaknya agar menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pendapatmu nak tentang mimpi itu, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu? Maka kemudian Ismail dengan lantang mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku ya, kerjakanlah apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah engkau akan menemui aku menjadi orang-orang yang sabar. Artinya apa yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu diterima. Artinya apa ini Pak? Bahwa anak itu supaya berbakti kepada kedua orang tua, apapun itu, selama hal tersebut adalah hal-hal yang baik, maka tidak boleh ada seorang pun anak melawan kepada orang tua. Begitu juga ketaatan Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar pada waktu itu. Maka tidak ada satupun yang kemudian ketaatan atau kebaktian Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kecuali ada satu hal yang ditentang, karena ayahnya itu menyembah berhala, maka ditentang oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah terjadi dialog bapak-bapak, maka selesai itu. Apa kalau zaman sekarang menandatangani apa namanya Pak?
Kesepakatan ya, MOU ya. Ada MOU-nya Pak. Jadi MOU yang dimaksud di sini adalah saling menerima resiko apapun yang terjadi, harus saling menjunjung tinggi terhadap perjanjian yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu dilakukan falama aslama, maka ketika mereka sudah berpasrah diri, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail ya di pelipisnya itu, lil jabini, pada saat diletakkan sudah direbahkan sebagaimana posisi seperti orang yang mau disembelih. Maka kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, terdengarlah seruan ya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Seruan itu menyatakan begini, bahwasanya qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, inna kadzalika nazzil muhsinin, ya sesungguhnya yang demikian itu akan kami berikan, akan diberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ketundukan Nabi Ibrahim atas perintah melalui mimpi, serta ketaatan seorang anak kepada orang tua karena melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka karena itu adalah inna hada lahuwal balaul mubin, bahwa ini adalah ujian yang sangat besar. Kira-kira besar nggak ujian itu Pak? Punya anak suruh sembelih, ya kan? Ini adalah ujian yang sangat besar sekali, sehingga yang diberikan oleh Allah balasannya adalah wafadainahu bidibhin azim. Maka Nabi Ismail digantikan sembelihannya itu adalah dengan seekor kambing yang berasal dari surga, kambing yang sangat besar. Maka disitulah ujian apa yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim dan putranya mendapatkan kelulusan apa, cum laude, mumtaz Pak ya, mumtaz. Sehingga hadiahnya adalah seekor kambing yang disembelih. Nabi Ismail jadi sembelih nggak Pak? Kagak. Jadi itu ujian yang diberikan kepada kita. Apapun itu manusia pasti mendapatkan ujian Bapak-bapak. Ujian apa saja Pak? Ujian keluarga, ujian anak, ya kan? Ujian diri kita, kadang-kadang kita diuji dengan sakit, harus dengan kesabaran. Kita diuji dengan yang lain, itu harus sabar. Setiap kesabaran pasti akan berbuah kebaikan. Setiap kesabaran yang telah kita miliki karena menjalani apa yang diujikan oleh Allah, insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu. Itu Pak. Jadi sejarah mulanya terjadinya penyembelihan hewan kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian disyariatkan dan itu menjadi sunnah. Ya. Jadi menjadi sunnah bahwasanya kurban bagi Nabi Muhammad itu adalah hukumnya wajib, bagi umatnya adalah wahwa sunnatul lakum, bagi kita adalah sunnah kifayah. Nah, bagaimana landasan kurban ini? Ini di dalam kitab Sunan Abu Dawud yang telah diriwayatkan dari Mikhnaf bin Salim, qala, ini adalah perintah kurban pada waktu itu. Wa nahnu wuqufu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang wukuf bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi Arafat, di Arafah. Jadi di saat wukuf di padang Arafah, kemudian Nabi berkhutbah, beliau memberikan apa namanya, perintah kepada manusia. Begini perintahnya Pak, kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, ini yang sedang kumpul di padang Arafah. Ini sebentar lagi umat Islam akan menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Itu antriannya panjang banget Pak ya. Di Indonesia itu bisa 30 tahun, di Malaysia bisa 60 tahun Pak, semakin jauh ya.
Apa kata Rasulullah? Inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya atas tiap-tiap anggota keluarga, setiap keluarga itu fi kulli amin adhiyatan, agar di setiap tahun disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu sunahnya. Wa atiratan, dan atirah. Nah, kemudian Nabi mengatakan atadruna mal atirah, tahu enggak apa itu atirah? Hadhil lati yaqulun nas arabiyah, arajabiyah. Jadi adalah hadhil lati yaqulun nas arajabiyah. Apa yang dilakukan orang-orang masa dulu itu adalah mereka menyembelih hewan korban di bulan Rajab pada waktu itu ya. Sehingga pada masa Nabi Muhammad SAW penyembelihan itu kemudian dilakukan di bulan Zulhijjah, tanggal 10, tanggal berapa lagi Pak? 11, 12 dan 13. Jadi sunnah adalah inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah, supaya setiap keluarga itu menyembelih hewan kurban. Ini bagi siapa Pak? Bagi orang yang mampu. Kenapa? Karena memang menyembelih hewan kurban itu menjadi bentuk pengorbanan, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kurban berasal dari kata qariba yaqrabu kurban wa kurbanan, artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dekatkan Pak? Ketakwaan kita kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, maka yang dituntut oleh umatnya Nabi Muhammad adalah mengorbankan apa Pak? Harta yang dibelikan seekor hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW beliau melaksanakan kurban? Di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya kana yudahi bi kabsaini amlahaini aqranain. Jadi ketika itu Rasulullah di suatu waktu berkorban dengan 2 ekor kambing. Jadi kita korban dengan seekor kambing boleh, dengan 2 ekor kambing boleh Bapak-bapak. Nah, kambing yang dijadikan kurban oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu berwarna putih dan bertanduk. Ini Bapak-bapak kalau mau beli hewan kurban itu kalau bisa hewannya bertanduk. Jadi ada 2 hewan yang bertanduk. Satu adalah kambing, yang kedua ayam bertanduk enggak? Bertanduk kakinya. Boleh buat kurban enggak? Enggak boleh. Karena tanduknya ada di kaki Pak ya. Jadi kambing yang dijadikan kurban oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ini menggambarkan bahwa kambing itu gagah Pak ya. Kambing itu gagah. Ini kambing yang tanduknya gagah dari mana nih Pak? Yang tanduknya melengkung itu? Hah? Garut ya. Oh, itu biasanya di sana itu dijadikan apa? Paduan apa namanya? Aduan ya. Jadi kalau di Garut yang dijadikan untuk apa? Taruhan aduan adalah kambing. Tapi kalau di Jawa apa itu Pak? Ayam. Sabung ayam ya, sabung ayam mah di mana-mana. Nah itu ya. Nah ketika beliau berkorban, maka tidak lupa wa yusammi wa yukabbiru, beliau membaca asma Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan bertakbir. Makanya di bulan Idul Adha itu adalah bulan dimana menjadikan untuk syiar Islam. Sampai kemudian dari tanggal 10, 11, 12, 13 disunahkan untuk membaca takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sampai disunahkan selama hari tasyrik. Nah ketika beliau menyembelih Bapak-bapak, wa yad'u rijlahu ala sifahihima, beliau letakkan kakinya di atas belikatnya itu. Jadi untuk nahan ya, untuk nindih. Bagaimana di dalam lawat yang lain dijelaskan
wa tabahuma biyadihi, beliau menyembelih kedua kambing itu dengan tangannya sendiri. Jadi kalau kita mampu menyembelih sendiri boleh, tapi kalau tidak mampu kita titipkan kepada panitia kurban. Sudah dibentuk panitia Pak Anjar? Pak Wawan sudah ya? Ya. Itu nanti di sini ada tukang jagalnya. Ada tukang jagalnya ya? Jagal apa? Jagal, maksudnya tukang potongnya gitu Pak ya? Ya, maksudnya itu supaya benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana hewan kurban yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW? Samina ini kedua-duanya itu gemuk. Jadi kalau kita mau mencari hewan kurban supaya hewan itu yang besar dan gemuk. Kenapa Pak? Sebabnya karena supaya bisa diambil manfaat dagingnya. Bahkan wali Abi Awanata fi sahih, di dalam riwayat Abi Awanah di dalam sahihnya, saminaini itu harganya mahal. Jadi memang kalau harga hewan mahal itu pasti identik dengan hewan itu gemuk. Artinya kalau kita mau kurban supaya diambil hewan yang terbaik, ya, hewan yang terbaik. Kalau sapi yang terbaik, ya kan ada tipe ya Pak ya. Ada tipe apa Pak? Tipe A, tipe B, tipe C, ya. Ini karena zaman sekarang itu kan sudah online ya, jual belinya bisa melalui apa namanya, elektronik. Cuman jangan sampai antara gambar dengan kenyataan nggak sama. Ini gambarnya gede gemuk, pas datang kuntet. Ini kan zaman iklan marketing Pak ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada. Tapi kita harapkan apa yang diiklankan ya mudah-mudahan sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, ada suatu ketika dipoto sapinya gede itu Pak. Pas datang sapinya kecil itu. Ada yang sapi kecil ya. Ada kambing yang gede dikit itu. Ada itu sapinya. Pas dipoto gede. Makanya pantesan harganya lebih murah karena memang apa namanya tidak sesuai lah. Sesuai lah dengan harganya. Ini rata-rata sapi berapa harganya Pak? Sampai 30 juta ya? Lebih ya? Lebih Pak ya? Ini ada iron korban juga ya? Pakai tipe yang berapa harganya Pak? 26 udah besar ya Pak ya? 26 udah besar itu, sapinya besar ya. Baik. Nah, itu adalah satu sisi di mana Rasulullah pernah berkorban dengan dua kambing. Kemudian dari riwayat Aisyah, walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabsainin akrana yata'u fi sawadin wa yabruqu fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Jadi suatu ketika Aisyah diperintahkan oleh Nabi supaya membawa atau mencari seekor kambing yang bertanduk, yang warna perutnya hitam, yang kakinya hitam, dan di bagian matanya itu berwarna hitam. Fa'utiya bihi liyudahiya bihi, maka kemudian didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW kambing kurban itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, faqala laha, kepada Aisyah, ya Aisyah, halumil mutiyah, tolong ambilkan pisau. Jadi summa qala istahdiha bihajarin, dan pisau itu supaya ditajamkan dengan batu. Kemudian fafa'alat, dikerjakanlah oleh Aisyah. Jadi kalau kita berkorban itu diperintahkan untuk menyembelih hewan itu harus dengan apa namanya, pisau yang tajam, tidak boleh tumpul Pak, karena kalau tumpul nanti akan menyakiti si korban ya. Maka hewan yang disembelih dengan pisau yang tajam, maka itu pun tidak akan terlalu menyiksa. Kan beda Pak kalau kagak putus-putus itu, apalagi sudah mengenai ya kan, tapi nggak bisa masukkan, repot.
Kecuali gergel-gergel ini nggak mempan, itu masih mending lah. Kalau cuma setengah mempan, itu kan semakin sakit jerit-jerit. Maka harus digunakan pisau yang tajam. Summa akhadaha wa akhadahu wa adja'ahu summa dabaha. Kemudian kambing yang dibawa oleh Aisyah ini diberikan kepada Nabi, dibawalah, lalu kemudian direbahkan, lalu disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika menyembelih? Fumakol, kemudian beliau membaca doa bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini kurbannya dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahha bihi, kemudian Nabi menyembelih. Nah ini yang kemudian ada pertanyaan, Bapak, Ibu, boleh nggak kita berkorban satu ekor kambing dengan satu keluarga? Boleh, ya. Jadi orang yang berkorban satu ekor kambing diniatkan dirinya dan keluarganya, maka diperbolehkan, ya. Tapi lebih utama kalau bisa satu orang satu. Tetapi mencukupi sunnah kifayah, ketika kita berkorban dengan satu ekor kambing, maka seluruh anggota akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Nah ini yang berkaitan dengan hadis yang pertama saya baca tadi, yaitu tentang inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Jadi setiap keluarga itu disunahkan untuk berkorban, walaupun hanya dengan seekor kambing. Itu untuk satu keluarga, Bapak-bapak. Nah, bagaimana hukum terhadap berkorban ini, Bapak-bapak? Di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang sudah punya kemampuan, walam yudaha, ya, walam yudahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang sudah mampu berkorban kemudian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekatilah mushola kami. Ini artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kalau orang mampu beli mobil, ya Pak ya, orang punya tabungan di bank banyak, ada 500 miliar, rumahnya ada di mana-mana, ya. Kalau kemudian dia 1 tahun sekalipun atau seumur hidup tidak pernah mau berkorban, ya, ini kebangetan, ya. Maka dikatakan oleh Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kami. Artinya apa? Ketika engkau mengaku sebagai umatnya Nabi, ada hal-hal tertentu yang sekiranya diterima, tapi ada hal tertentu yang tidak mau dijalankan, ya. Kenapa? Karena hewan korban itu nanti akan menjadi kendaraan di hari kiamat. Ini Bapak-bapak, ya. Maka sehingga hewan kurban ini, Bapak-bapak, setelah memasuki bulan Zulhijjah itu jangan diambil suku, apa itu namanya, jangan diambil tanduknya dulu, jangan dipotong kukunya, jangan diambil bulu-bulunya. Kenapa? Karena itu nanti akan datang utuh di hari kiamat bersama dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Jadi yang dimaksud pada saat hari raya kurban yang tidak boleh dipotong adalah bukan kuku yang berkurban, tapi kuku kambing, tapi bulu-bulu kambingnya. Lah itu adalah berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kapan, Bapak-bapak, kita menyembelih hewan kurban? Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha. Jadi kata Jundub, saya menyaksikan di waktu duha ma'a Rasulillahi, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadamma qada salatahu bin nasi, maka ketika selesai Rasulullah memimpin salat bersama dengan jemaah, maksudnya salat Idul Adha. Tiba-tiba nadhara ila ghanamin qaddu biha, di sana ada kambing yang sudah ngelekar. Apa ngelekar itu? Yang sudah mati disembelih. Jadi mungkin udah nggak sabar nih mau ngesop.
Jadi nyembelihnya sebelum hari raya Idul Kurban, itu keleh-keleh gitu kan. Nah, ketika melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih, kemudian man dabaha qabla shalah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha, falyadbah satan makanaha, maka wajib dia mengganti dengan kambing yang baru. Kan bahaya kalau kambing orang dipotong sebelum Idul Adha, wajib itu ganti bawaan, kecuali kambingnya sendiri ya kan. Kenapa? Karena orang yang menyembelih hewan korban sebelum hari raya Idul Adha, sebelum sholat maksudnya, maka itu tidak masuk kurban, wajib mengganti dengan yang baru ya. Lah ini itu berarti pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi. Zaman sekarang ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Makanya sunnah di dalam sholat Idul Adha ini bapak-bapak, kita berangkat dulu ke masjid ya, itu kemudian disunahkan gitu pak, minum makannya setelah sholat. Itu kalau kita sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Lah ini Idul Adha kebetulan istrinya masak opor, iya baunya wangi, ini lidah udah gatal aja nih. Kalau nggak nyicipin nggak enak, nyicipinya tapi satu piring gitu kan. Makanya sunnahnya adalah kita berangkat dulu, baru nanti pulangnya kita makan opor ayam, gitu ya. Ngopor nggak ini kira-kira bu? Bu masak opor nggak bu? Ayam masak opor tuh ya. Jadi nanti kalau suaminya mau ngicipin satu piring ditahan dulu bu ya, sunnahnya pulang. Tapi kalau istri yang masak boleh nggak? Wah saya kan yang masak, satu piring duluan. Lah itu ya sunnahnya demikian. Jadi menyembelihnya itu adalah setelah salat Idul Adha. Waman lam yakun dabbaha falyadbah ala ismillah. Maka disitulah kemudian kalau hewan-hewan ini belum disembelih setelah sholat Idul Adha dan khutbah, maka disembelihlah mulai tanggal 10. Tanggal berapa lagi pak? 11, 12 dan 3. Kalau di Musadik ini nggak selesai tanggal 10, berarti dipotong tanggal 11. Kalau tanggal 11 nggak selesai, dipotong tanggal 12. Tanggal 12 nggak habis, dipotong tanggal 13. Sampai gitu nggak kira-kira? Oh enggak ya? Sehari selesai ya? Ya, sehari selesai. Jadi demikian. Nah, kemudian di dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, ini menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hewan yang tidak boleh dijadikan untuk kurban, Bapak-bapak. Maka qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kami berdiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Arbaun la tajuzu fi dhuhaya, ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan untuk kurban. Ada 4 hewan nih. Jangan hanya melihat gemuknya saja, Pak. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu awaruha, hewan yang matanya picek ya, matanya picek. Jadi kalau hewan matanya picek itu tidak boleh dijadikan hewan, walaupun tanduknya gede pak, walaupun dagingnya banyak, jangan dijadikan hewan kurban. Cari yang lebih sempurna, karena itu nanti akan menjadi kendaraan bapak-bapak di jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan sampai meleng-meleng begini nanti. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang benar-benar sakit ini tidak boleh dijadikan untuk hewan korban. Jadi bukan hewan yang pura-pura sakit. Ada nggak yang hewan bisa pura-pura sakit? Kali dia takut disembelih, pura-pura sakit ya. Maksudnya hewan yang benar-benar sakit itu artinya hewan yang memang punya penyakit. Sebab apa? Kalau dikonsumsi pun akan membahayakan orang yang hidup. Betul nggak kira-kira? Kalau hewan sakit bahaya nggak yang makan? Tapi dulu waktu saya kecil pak, kepengen makan ayam, ya itu nunggu ayamnya sakit dulu. Iya, dimakan apa namanya itu? Hah?
Yang kelepek-kelepek gitu ya. Pelok ya, dingkel kalau teman saya dengar. Jadi kita kepengen makan ayam, nunggu ayamnya sakit mau mati. Kalau sudah mati masih baru pun disembelih, sayang ini daging dibuang. Itu sampai segitunya ya. Nah ini menggambarkan bahwa hewan yang harus dijadikan untuk apa namanya kurban itu harus hewan-hewan yang sehat, tidak boleh sakit. Makanya nanti biasanya dari Kementerian apa itu dokter hewan akan keliling untuk apa namanya itu ya pengecekan hewan sehat dan tidak sehat. Wal arja'ul bayyinu dola'uha, hewan yang pincang ya, hewan pincang ya, berarti cacat kakinya, mau cacat kaki depan mau cacat kaki belakang. Lalu yang keempat wal kabiratul lati la tughni, wal kabiratu allati la tunki, hewan yang sudah tua yang sudah tidak ada sumsumnya. Wah ini hewan sudah tua gede kita kurban, jangan, nanti alot, dagingnya alot ya, bisa kompor melonnya itu habis 3 kagak matang-matang. Ya, jadi korbannya harus yang seger Pak, jangan yang sudah tua. Jadi ini wal kabiratu allati la tunki, tidak boleh ya, itu dijadikan untuk korban. Warawahu Ahmad wal arba'atu, ya ini wasahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang berkaitan dengan hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan korban. Satu apa Pak? Hewan yang matanya pincang. Yang kedua sakit. Yang ketiga pincang. Yang keempat tua. Ngomong tuanya kenceng bener Pak. Ya nggak boleh yang sudah tua ya. Nah termasuk dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tadbahu illa musnatan, tidak boleh berkorban dengan hewan yang belum cukup umur ya, belum cukup umur. Illa in ta'suru alaikum fatadbahu jada'ah minadh-dha'ni, kecuali sulit untuk mendapatkan itu boleh berkorban dengan kambing yang masih muda. Tapi kambing muda itu pun usianya minimal 2 tahun kambing nih. Kalau domba usianya 1 tahun, kalau kerbau usianya 2 tahun, kalau onta 5 tahun. Ini masih enak-enaknya dagingnya Pak. Jadi kalau kambingnya udah 5 tahun 6 tahun itu mau disembelih juga ngelawan dia nanti. Emang gua apaan kata kambing ya. Jadi ini yang telah diperintahkan oleh Nabi, yaitu dengan batasan-batasan hewan yang ada. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastasrifal aina wal uduna wala nudhhiya bi awra'a wala muqabalatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya, kata Ali, an nastasrifal aina wal udun, agar memeriksa hewan-hewan kurban ini seperti matanya, seperti telinganya, itu diperiksa. Apa matanya tidak boleh buta, termasuk kupingnya. Wala nudhhiya bi awra'a, kami tidak boleh berkorban dengan hewan yang matanya buta, wala muqabalatin, dan termasuk hewan yang telinganya sebelah. Ada enggak yang kupingnya satu itu? Ya, itu enggak boleh dijadikan korban. Wala mudabarah, dan termasuk hewan yang mukanya cuma sebelah. Jadi kupingnya sebelah mungkin udah diambil dulu kali, dibikin sop. Ya, itu tidak boleh. Wala kharqa, dan tidak boleh hewan yang kupingnya dibolongin pakai tindih. Jadi yang pakai tindih bukan hanya orang ya, dibolongin ya. Wala sarma, dan termasuk hewan yang giginya hilang. Nah ini yang menjadi masalah, kira-kira hewan yang dijadikan korban kupingnya pada dibolongin nggak? Ada ya, itu biasanya yang dari luar negeri itu Pak ya. Nah, dari luar negeri, atau misalnya dicap dengan apa itu namanya? Besi ya. Lah, jadi kalau di dalam hadis ini jelaskan tidak boleh yang kharqa itu telinganya dibolongin, termasuk ya seperti itu tadi
Akhirnya saya membaca di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka selama itu karena sebagai salah satu yang digunakan hanya untuk tanda, maka itu tidak mengapa dan diperbolehkan ya. Tapi kalau bisa mulus, tapi cari yang mulus juga susah Pak ya, kecuali kita ngerawat sapi sendiri di rumah itu ya, mulus itu Pak, baru mulus. Tapi kalau jual beli susah itu ya, kalau jual beli itu susah. Maka hewan-hewan yang demikian itu masih dimaklumin karena ada satu sebab yang lain. Nah terus bagaimana kalau hewan pincang juga? Selama pincangnya itu di saat bukan kita beli, ya misalnya begini aja, itu kebetulan sapi diturunkan dari mobil, kepleset, ya kemudian keseleo itu agak pincang, yaitu karena sebab lain, tetap dijadikan kurban sah. Ya nggak sah ketika kita beli dalam keadaan pincang, kecuali diurut dulu baru sembuh itu ya. Nah ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan kita di dalam berkorban. Lalu kepada siapa bapak-bapak hewan itu dibagikan? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi wa an aksima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakini wa la a'tiya fi jizaratiha syai'an minha. Muttafaqun alaih. Jadi hewan-hewan itu dikumpulkan, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengurus tentang hewan korbannya, lalu setelah disembelih itu dibagikan dagingnya, kulitnya, termasuk kalau hewan itu ada perhiasannya boleh dibagikan. Kepada siapa? Al-masakini, kepada para fakir miskin, wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha, dan tidak boleh mengambil bagian hewan untuk upah, itu tidak boleh. Jadi maksudnya upah begini Pak, ini kepala dikasih kepada orang, ini upah kamu yang tidak boleh, tapi itu dijadikan bagian boleh, itu Pak ya, kaki boleh. Nah kepada siapakah hewan kurban ini dibagikan dagingnya? Satu kepada fakir miskin, yang kedua kepada yang kurban. Yang kurban berapa dapatnya? Sepertiga. Kalau bapak kurban sapi itu dapat sepertiganya. Sapi untuk berapa orang Pak? Untuk 7 orang. Jadi kalau dia satu keluarga ada 7 orang, berarti sepertiga ngambil. Kalau sapi gabungan boleh nggak? Boleh. Kita boleh patungan untuk berkorban sapi, berarti 7 orang. Maksudnya patungan itu adalah orangnya beda. Nah kemudian diambil sepertiga, dibagi 7 bapak-bapak. Bukan setiap orang minta sepertiga. Nanti datang ke panitia Pak, saya sepertiga, yang lain datang, saya sepertiga. Lah ini sapinya kemana? Tinggal tulangnya doang. Jadi sepertiga itu wajar ya, jangan lupa ini dibagi menjadi 7. Karena ada kasus dulu Pak, saya ngajar jemaah yang nanya itu, Pak itu kok pada minta sepertiga? Karena memang sepertiga untuk yang berkorban. Jadi memahami sepertiga yang berkorban, sapi satu masing-masing satu orang minta sepertiga. Dia minta sepertiganya itu ya dari sepertiga yang dibagikan. Jadi kalau sudah dapat sepertiga dari hewan, sepertiga itulah yang dibagi tuh 7. Ini minta sepertiga. Kaki satu sepertiga, kaki depan sepertiga, kempung kiri sepertiga, habis tinggal buntut. Nah itu ya. Jadi sepertiga dibagi 7. Kepada siapa? Fakir miskin. Kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Pak, yang kaya, yang miskin, yang non muslim boleh. Makanya radius pertama Pak, ring 1 itu supaya selesai. Jadi kalau ini satu komplek dibagi semua Pak ya, jangan sampai ada yang lewat. Itu dia mah orang kaya, jangan. Wong dia udah beli bumbu sate di pasar lama itu udah beli susah. Bu beli apa? Bumbu sate. Buat apa? Besok kan mau kurban. Nungguin dari jam 10 sampai jam 6, kagak ada yang nganterin hewan korban, kan kasihan ya Pak ya. Makanya itu dibagi, tolong yang kaya yang miskin, persoalannya dia mau dan tidak itu lain urusannya Pak ya. Ini karena sebagai ibadah sosial, kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bekal kita di dalam berkorban. Lalu dalam satu hadis akan saya bacakan bahwasanya wa an Jabirin Abdullah radhiyallahu anhu maqala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Di saat tahun Hudaybiyah kami berkorban bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
al-badanata an sab'atin, yaitu onta yang dijadikan kurban untuk 7 orang, berarti boleh patungan Pak ya. Kemudian wal baqarata an sab'atin, sapi adalah untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang ya. Jadi jangan satu kampung, satu RT patungan, yuk kita kurban kambing 7 orang ya. Kalau kambing untuk 1 keluarga boleh tuh Pak ya. Tapi kalau satu kambing untuk 1 keluarga boleh. Tapi sapi untuk 1 keluarga boleh, untuk patungan dengan orang lain juga boleh. Lah ini kenapa? Hadisnya adalah ketika Jabir bersama Nabi nahar nama Rasulillahi, yaitu menggunakan onta untuk 7 orang dan sapi untuk 10 orang. Itu Bapak-bapak ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Dan mungkin barangkali Pak Anjar, Pak Moderator, apabila ada yang mau bertanya kami persilakan. Alhamdulillah sudah bertepatan dengan beberapa waktu lagi kita memasuki hari raya Kurban. Mudah-mudahan terjadi motivasi bagi yang belum terdaftar bisa mencolek mana ini untuk 1 keluarga ya, anaknya, mantunya, seperti itu ya, kolekkan kalau ada. Karena mendaftar baru hari ketiga ya. Hari ketiga masih ada waktu. Kalau di Arkosonik masih 1 hari masih harus datang. Ya, masih. Depannya bisa sampai 2-3 hari. Titipan 1, alhamdulillah ada titipan 1 ya, berarti sudah sampai tempat. Dan tadi ada beberapa mungkin pertanyaan terkait seperti apa ya, hewan terbaik seperti apa, bagaimana cara memotongnya, pada siapa yang dibagikan oleh Ustaz yang sudah dijelaskan. Ini mudah-mudahan bisa dipaham semuanya bahwa DKM juga kadang-kadang menyisihkan dulu Bapak Ibu untuk bagi miskin ya. Mohon maaf kalau misalnya jangan protes juga kalau misalnya ini gitu kan. Ada mereka ngomong gitu. Kalau kalau dulu ya dulu itu kan dapat bagi buat yang lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, pagi ini membahas tentang korban. Mudah-mudahan jamaah mushola Rasul ini dimudahkan untuk berkorban. Amin. Pertanyaan saya, untuk hewan korban itu hewannya itu besar, bagus, dan hanya nggak punya tanduk. Ya. Nah itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Boleh apa enggak? Terus apa lagi? Yang kedua, bagi panitia korban itu biasanya makan daging korban itu hukumnya gimana? Tolong jelaskan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk? Boleh. Yang tidak boleh cacat. Misalnya ada tanduk tapi patah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada hewan korban tanduknya ada kecil gitu, apa namanya, nongol doang, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Termasuk berkorban dengan hewan perempuan boleh. Sapi perempuan boleh, kambing perempuan boleh. Nah bagaimana kalau kemudian disembelih ada anaknya di dalam? Anaknya kan nggak disembelih, boleh dimakan karena sudah include dengan induknya, sah dimakan ya. Kalau misalnya sapi, kebetulan perempuan disembelih ada sapinya, anak sapi gede nggak kira-kira? Gede anak sapi kan gitu kan, itu boleh Pak ya. Tidak bertanduk boleh. Yang tidak boleh tanduknya karena patah atau dipatahkan, itu yang tidak boleh. Kemudian boleh nggak panitia makan dagang korban? Boleh, kenapa nggak boleh? Wong yang korban juga boleh ya. Tapi jangan disembelih sebelum Idul Adha. Udah ini siapin dulu satu nih, jam 6 kita sembelih. Nah,
Jadi kalau sudah disembelih, sudah dibagi, boleh mau nyoto, mau ngesop itu tidak masalah. Karena mereka juga punya hak bagian. Kenapa? Hewan korban boleh disop, mau dijual juga boleh bagi orang yang sudah mendapat bagiannya, gitu Pak ya. Nggak usah ragu ya. Jadi karena memang tujuannya untuk apa Pak? Untuk dimakan ya. Panitia ini kan dia kerja juga kan, tapi yang tidak boleh dijadikan upah, itu maksudnya. Ini saya upahin kamu ini ya, dengan sebagian pahanya, itu tidak boleh. Tapi kalaupun toh kemudian menyembelih, ini sebagai saya kasih, ini bukan karena sebagai upah, sebagai hadiah atau sebagai bagian kurban, tidak masalah ya. Boleh, tidak apa-apa ya. Tapi yang penting misalnya ya masaknya jangan terlalu banyak ya kan. Misalnya korban sapi satu dimasak separuhnya gitu kan ya. Nah kalau kita korbannya sapi banyak, cukup untuk makan panitia, tidak apa-apa, silakan saja Pak ya. Itu diperbolehkan. Karena memang untuk dibagikan, karena memang sebab untuk dinikmatin itu Pak. Dan ada yang bertanya itu, boleh nggak kita menyimpan hewan korban sampai 3 hari gitu kan ya? Itu pernah Rasulullah melarangnya. Kenapa? Ada saat pada waktu melarang sebab dia nyimpan korban tapi tetangganya kagak dapat, begitu. Tapi kalau bapak dapat dari mana-mana ya disimpan. Emang mau dihabisin saat itu? Ya, makanya beli kulkas yang gede. Ya, maksudnya apa? Yang nggak boleh menyimpan hewan korban sampai 3 hari. Kita nyembelih hewan korban nih, nyembelih satu, kita sendiri nih, tetangganya kagak dapat, kita simpen sendiri, namanya bukan korban. Itu motor sendiri, atau ya dibagi cuman sepertiganya gitu kan. Gitu Pak ya, boleh nyimpen korban, boleh. Wong dikalengkan juga boleh. Itu kalau korban di Arab pada saat apa namanya? Ibadah haji, badal haji, itu kan banyak Pak ya. Nggak boleh, siapin kulkasnya ya. Ya kalau dikasih orang masa kita tolak kan, begitu kan. Kadang-kadang kan ada dari mana-mana ngasih kepada kita. Yang paling penting apa yang kita simpen itu bukan karena hak orang, itu yang nggak masalah. Gitu Pak ya, jelas ya. Silakan, jangan ragu Pak masaknya ya. Ibu ada? Awawan sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin aja Pak Ustaz. Iya boleh. Terkait yang konsumsi panitia, karena banyak fungsi-fungsi juga di lapangan. Untuk di Musyawarah Sodik sudah beberapa tahun ini memang kita selalu masak panitia, mengambil dari hewan yang sudah disembelih. Nah itu seperti tahun kemarin itu kan 10 ekor sapi Pak ya. Iya. Karena yang dimasak ibu-ibu itu untuk konsumsi ngambilnya dari sapi, tidak ngambil dari kambing. Karena bercampur jadi semuanya sapi bagi yang dimasak. Nah itu ngambilnya kami panitia itu dari pengorban Pak. Bukan ngambil nyomot dari sapi yang mau dibagikan ke fakir miskin, tapi jatahnya pengorban. Ada mungkin yang menerima informasi ataupun tidak. Yang jelas untuk pengorban itu kan sepertiga Pak ya. Iya. Rata-rata sapi yang kita sembelih itu 3 kintal. Jadi kalau sepertiga itu berarti sekitar 100 kilo ya Pak ya. 100 kilo yang dibagi 7. Sedangkan yang dimasak sama ibu-ibu nggak sampai puluhan kilo untuk panitia itu. Jadi dari 100 kilo kita ngambil 5 kilo aja kali 10 ekor berarti 50 kilo dagingnya. Itu nggak sampai kita memasak itu sampai 50 kilo untuk yang di sop itu. Jadi klarifikasi aja untuk para jemaah. Jadi yang dimakan oleh panitia itu adalah jatah dari pengorban yang notabene cuma beberapa kilo saja gitu.
Jadi tidak mengambil daging kurban dari yang mau dibagi-bagikan untuk fakir miskin atau tetangga. Jadi mohon dengan adanya informasi tambahan ini, tenanglah bapak-bapak panitia, karena panitia di sini seluruh jemaah Ustaz. Iya. Jadi kami tidak menolak, oh ini bukan panitia, nggak usah dapat kartu gitu. Tapi karena merapat ke acara pengorbanan, jadi seluruh jemaah kami anggap panitia, walaupun semuanya dibagi nefrek gitu. Jadi kami tidak, ini Pak bukan panitia, ini Pak remaja ataupun yang sudah sepuh, tetap kami dibagikan semuanya juga. Jadi klarifikasi aja sekali lagi bahwa yang dikonsumsi untuk panitia atau yang hadir pada acara pembagian hewan kurban itu kita ngambil dagingnya dari jatah pengurban, karena dari 100 kilo dibagi 7 itu rata-rata pengurban itu terima dagingnya kalau nggak salah 2,5 kilo yang tahun kemarin itu. Kalau 2,5 kilo kali 7 aja baru juga 30 kiloan. Jadi lebih banyak sebetulnya, tapi kita karena matang-matang banyak juga nggak dimasak untuk panitia banyak-banyak. Sekian, terima kasih. Jadi untuk tenangnya jemaah bahwa kita aman gitu, tidak mengambil hak fakir miskin ataupun tetangga yang untuk dibagikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus itu Pak Wawan dalam manajemennya Pak Anjar ya. Artinya apa yang diinformasikan itu luar biasa. Sebab memang ada beberapa tempat itu Pak. Ini lucu ini ada tembok ya. Ini kebetulan lihat panitianya juga. Pas lagi motong kakinya dilempar. Potong kakinya lempar. Jadi pas mau dibagi, ini pada kemana kakinya? Jalan sendiri-sendiri itu. Lah ini saya dapat informasi dari Pak Wawan luar biasa. Memang ini adalah kebersamaan Pak ya. Kurban adalah hari kebersamaan. Hari makan-makan. Memang kurban hari makan-makan. Hari berpesta itu. Sehingga kenapa hari raya Idul Adha itu adalah hari dimana untuk fakir miskin makan, dan kita juga ikut makan di situ kan. Bahkan termasuk orang yang berkorban itu makan. Tetapi korban nih, satu lagi yang belum saya sampaikan Pak. Korban nadar itu Pak, itu tidak boleh. Misalnya Pak Anjar nadar, saya besok mau korban kambing, tidak boleh makan beliau. Ya, harus dibagikan semua. Yang boleh adalah korban Idul Adha nih. Sepertiga itu yang berkorban boleh ngambil sepertiga. Kalaupun toh nggak mau ngambil nih Pak Wawan, udah dibagikan lagi. Apalagi tadi manajemennya luar biasa itu Pak. Diambil dari bagian-bagian yang berkorban. Wah itu lebih steril lagi kan. Nah ini makanya bersyukur nih Pak Anjar ya, Pak Wawan, Masjid Al-Musaddiq melakukan dengan sangat transparansi, bahkan semuanya terlibat. Gitu Pak Anjar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa di grup juga kan kemarin ada yang mengirim masalah itu, masalah kurban. Untuk korban ini yang seperti tadi bilang Pak Wawan, kita makan daging itu apakah perlu izin dari pengurban atau tidak? Mungkin kita perlu ditanyakan karena ini kan berseliweran juga gitu kasus ini. Yeah. Karena kan sebenarnya si pengurban itu kan sudah merelakan ke panitia untuk melaksanakan kurban. Nah seperti tadi bilang Pak Ibawan itu kan panitia ini mengambil untuk kegiatan pengurban panitia itu makan dari daun itu. Nah ini perlu ada izin dari si pengurban atau tidak? Mungkin itu aja yang perlu saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sekarang begini aja sebenarnya intinya. Kalau itu hewan sudah dijadikan kurban tuh, udah ngambil juga nggak apa-apa Pak, untuk dimasak ya. Tidak harus ngambil dari bagian orang yang kurban, tidak apa-apa. Karena memang tujuannya kurban itu kan memang untuk dibagikan, untuk dimasak ya kan. Kalau masak hanya beberapa orang itu nggak akan menghabiskan seperapannya pun nggak, kan begitu masanya. Nah, apakah kita izin atau tidak? Begini. Makanya ketika berkorban itu ditanya dulu, Pak, ini yang sepertiga mau diambil atau tidak?
gitu kan ya? Ya. Kalau misalnya mau diambil itu bisa diantar, ya. Kalau enggak ya udah berarti tidak perlu diantar karena mereka sudah mengikhlaskan semuanya untuk korban. Sehingga nanti perlu diverifikasi Pak panitia, setiap orang yang berkorban, Pak ini yang sepertiga mau diambil atau tidak, gitu kan? Kalau diambil berarti tolong itu dipisahkan. Kalau misalnya nggak diambil ya udah berarti jadi satu, ya. Ya pokoknya tidak harus mengambil dari hewan yang berkorban juga nggak apa-apa ya, karena memang kalau satu diambil sepertiga tinggal berapa? 2/3 ya. Ya sudah ngambil yang dari 2/3 juga nggak apa-apa, karena itu kan sudah menjadi bagian semuanya, bagian umum Pak. Ada masyarakat, ada fakir miskin, ada orang kaya, ada non muslim di situ. Jadi 2/3 ya. Ya. Jadi 2/3 juga nggak apa-apa. Kalau sudah diambil dari 1/3 yang berkorban, berarti ngambil dari 2/3 nggak apa-apa. Simple gitu Pak ya. Karena tujuan korban adalah untuk dinikmati. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh yang tidak dinikmatin gitu kan. Misalnya dimonopoli gitu kan. Ya. Kesimpulannya boleh tidak izin dari pengorban begitu kan? Ya kalau misalnya yang 1/3 mau diambil dibawa pulang, bukan yang 1/3 ini. oh ya tidak perlu izin. Iya, makanya ternyata kesimpulannya tidak perlu minta izin dari si pengorban. Iya, jadi hewan yang dikorbankan satu untuk dibagikan itu intinya, ya. Kalau sudah dibagikan mau dimasak boleh, ya kan? Mau dibagikan juga boleh. Gitu aja Pak. Ya kalau yang 2/3, yang 1/3 ini misalnya mau diambil oleh yang berkorban, ya udah diserahkan kan gitu kan. Kalau tidak berarti ngambil dari yang 2/3. Ya 2/3 inilah yang dibagikan untuk umum. Jadi hak keluarga cuman yang 1/3. Gitu Pak ya. Jadi yang 1/3 itu hak keluarga. Kecuali memang mereka sudah nggak mengambil Pak, silahkan. Jelas ya Pak ya. Nah ini supaya clear ya, clear. Supaya nggak ragu, ya udah ngambil yang dari 2/3. Kalau untuk masak, karena bapak-bapak juga menjadi orang yang dapat bagian hak korban begitu. Ya siapa ya? Yang penting kalau sudah dibagikan jangan komen. Banyak bagian saya ini apa bagiannya Pak? Pusing kita Pak. Betul. Dan takutnya begitu begitu perhatikan semuanya merata yang begitu. Nah kalau dari komen kita punya. Iya. Anak muda no, silakan. Gitu Pak Wawan ya, diverifikasi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah akan naik kurban tuh disimpan menjadi 1 atau 3 bulan tuh baik dikonsumsi kembali? Iya. Apa Pak Wan? Simpan dagingnya 3 bulan boleh tadi masih dimakan. Ya boleh-boleh saja ya. Yang nggak boleh hewan daging korban itu kita nyimpen karena ada tetangga yang nggak kebagian. Kalau hewan korban kita dapat bagian yang belum kemakan, simpen sampai 3 bulan juga nggak apa-apa. Jadi bukan memahami makna terhadap menyimpannya terlalu lama. Yang nggak boleh nyimpen yang memang orang lain nggak kebagian. Begitu. Kalau bagian kita ya udah disimpan. Saat itu kita nggak makan lagi darah tinggi nih kambing, disimpan dulu kan. Kepengen makan daging kambing Pak, 3 bulan masih tinggi darahnya. Nah 4 bulan udah turun tuh boleh, nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh nyimpen yang memang ada orang lain, punya orang lain disimpan, orang lain nggak dapat kebagian, kita bagian banyak kita simpen di kulkas, ini yang nggak boleh ya. Kalau Pak Anjar dapat bagian nggak kemakan boleh gitu kan. Kan saat itu kita belum tentu makan ya. Jadi biar nggak salah paham nih Pak ya. Nah kalau nggak disimpan, misalnya ini daging korban kita dapat 10 kilo, kan bisa jadi kan saking makmurnya, apa 1 hari 3 hari baru dihabisin? Kagak, disimpan, diserundeng. Begitu Pak. Saya juga kalau dapat korban banyak ini Pak. Ini kadang-kadang saya khotib di Masjid Angkasa Pura Pak, itu dianterin 1 kambing kaki 3. Kok kakinya 3? Karena yang sebagian sudah diambil sama yang punya. Itu langsung saya ambil tetangga Pak. Tolong nih bagi semua. Jadi saya habiskan karena memang untuk dibagikan gitu. Nah kalau misalnya memang itu
kita dapat dari orang dan memang itu bagian, ya sudah. Yang penting jangan sampai kita menyampen daging korban tetangganya kagak dapet. Udah beli bumbu, nungguin dari jam 10 sampai jam 6 pagi, ini bumbu gimana mau masak kagak. Maka perli Pak itu pitung-pitu yang samping itu dibagikan ya. Memang perlu disosialisasi kayak tadi kan. Artinya memang panitia begitu Pak ya, kadang-kadang suara sana suara sini dan sebagainya. Makanya kita clearkan hari ini Pak ya, supaya apa yang sudah dilakukan itu adalah bagaimana untuk kemaslahatan umat. Ada lagi? Ibu-ibu belum ada nih? Ibu, Tahir. ada. Berkorban itu kan bagus kambing domba, kambing Jawa Pak. Ya, kambing Jawa boleh, kambing domba boleh ya. Silahkan mau yang kambing domba selama itu memenuhi syarat, tidak mengurangi nilai Pak ya. Ya. Cuman kalau dari kualitas daging itu banyakkan kambing Jawa atau domba. Nah, itu aja. Kalau kita bicara kualitas daging, tapi kalau bicara status hewan kambing, keutamanya sama, mau yang gede mau yang kecil selama itu kambing. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan karena kita menjawab soal Ya. sudahi malam ini. Kalau ada pertanyaan yang bertanya silakan secara langsung. Mohon izin untuk kita didoakan. Baik. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alayya karim astaghfirullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sa'adatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamatin laka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.